Brengsek, apa salah gua, Bis? Apa? Gua ajak lu sekarang jalan ke neraka. Lu gak pernah peduli sama gua. Lu cuma peduli diri lu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Teror Gunung Sumbing. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol merah dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Dalam kegelapan, Bismo memperhatikan Adinda yang tiba-tiba menjadi tenang. Dia terus mendekati Adinda, yang terdengar hanya nafas Adinda dan gemuruh jantungnya sendiri. Dinda. Bimo memanggil nama Adinda, namun tidak ada reaksi dari Adinda. Apakah dia pingsan? Pikir si Bimo. Tangannya yang memegang pisau gemetar. Langkahnya berhenti saat lututnya menabrak pinggiran ranjang. Dari jarak dekat, Bismo masih tak mampu melihat wajah Adinda. Kegelapan kamar ini seakan mendapat menjadi tirai, dan ketenangan Adinda membuatnya tertekan. Yang perlu ia lakukan hanya menyayat sedikit tangan Adinda untuk mengambil tetes darah sebagai syarat terakhir. Dengan cara meraba kakinya, dia mampu menyentuh tangan Adinda. Dengan jarinya, dia coba menggerakkan tangan yang terkulai lemah itu. Lagi-lagi tidak ada reaksi. Bismo berharap Adinda pingsan agar mempermudah urusannya. Jari tengah dan telunjuknya dia urut dan sedikit memeriksa nadi Adinda yang sedikit lemah. Lalu tangan kanannya menempelkan pisau di pergelangan tangan Adinda. Saat darah Adinda menetes di lantai pondokan ini, maka selesailah sudah bagiannya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bismo berpikir keras. Ada sesuatu yang hilang. Tapi apa? Jantung Bismo di situ berdegup keras saat dia menyadari tidak ada tali ataupun di pergelangan tangan Adinda. Bersamaan dengan kesadaran itu, sesuatu menepuk keras tangannya, membuat pisau lipat itu lepas dari genggaman si Bismo. Lalu, sebuah sayatan cepat menggores pahanya. Rasanya dingin dan basah. Selama itu Bismo hanya membeku, tak mengerti dalam kepekatan ini. Sebuah sayatan lain mengarah pipinya. Refleks, Bismo mundur dan berhuyung ke belakang. Sayatan itu hanya menghasilkan angin di wajahnya. Saat dia mendengar jeritan Adinda, barulah dia mengerti apa yang terjadi. Brengsek, apa salah gua, Bis? Apa? Jeritan Adinda bercampur dengan tangisan. Bismo mundur perlahan. Din, dengerin gua dulu, Din, please. Menyadari Bismo mundur, langsung dimanfaatkan Adinda untuk memutuskan ikatan tali di tangan kiri dan kakinya. Walau kegelapan ini nyaris sempurna, namun dia masih dapat melihat siluet tubuh Bismo yang terus mundur ke pojok ruangan. Dia maju
dengan pisau lipat terhunus ke depan. Rasa dingin bekas sayatan di paha berlahan berubah menjadi nyeri. Bismo mengusap pahanya dan merasakan sensasi basah di telapak tangannya. Darah. Amarahnya meledak. Lu tanya salah lu apa? Hah? Banyak. Lu gak pernah peduli sama gua. Lu cuma peduli diri lu sendiri. Lu gak pernah nanyain keadaan gua. Yang lu pikirin cuma jalan, dan jalan. Lu mau jalan? Gua ajak lu sekarang jalan ke neraka. Geram si Bismo sambil maju. Tangannya menepis udara kosong di depannya saat berusaha merebut pisau. Lo yang mau ngorbanin gua, lo juga yang marah. Cowok enggak guna. Lo gak bakal lolos, Bis. Jangan kira gua bakal diem aja. Balas Adinda sambil mundur. Pisau itu ia genggam dengan dua tangan yang gemetar. Emang lo pikir lo bakalan lolos, ha? Bajuru kunci sebentar lagi sampai sini. Lo tahu, Din? Tahu nggak? Lo bakal mati. Teriak si Bismo. Dia berteriak sambil menerjang maju. Adinda menjerit. Keduanya bergumul di lantai, rebutan pisau. Sadar kekuatannya kalah jauh dengan Bismo yang sedang kelap, Adinda melempar pisau itu menjauh, mengikuti instingnya. Bismo melompat mengikuti arah pisau. Kesempatan itu digunakan Adinda untuk bangkit dan membuka pintu kamar. Saat cahaya lorong masuk, Adinda melihat Bismo berjongkok dengan pisau di tangan. Punggungnya turun naik dengan cepat seperti binatang. Bergidik, Adinda langsung kabur menyusuri lorong itu. Anak tangga dia lompati dengan cepat. Dengusan nafas Bimo seakan menempel mengikuti di belakangnya. Sebelum membuka pintu depan, dia menyempatkan diri menoleh hanya demi melihat Bismo mengejarnya seperti kesurupan. Di situ Adinda menjerit. Di depan rumah, dia melihat dua lelaki yang sedang berjalan ke arahnya. Adinda mengenali keduanya itu. Yang satu bernama Adi, yang pernah sempat ngobrol dengannya waktu di base camp. Dan yang satunya lagi adalah laki-laki penjaga base camp. Di situ Adinda lega. Dia menjerit sekuat tenaga. Tolong! Tolong! Adi menghambur ke arahnya dengan cepat dan menahan tubuhnya yang oleng. Sementara Bismo dengan mata nanar dan pisau digenggamnya, dia berdiri di muka pintu. Bang, tolong bang! Bang, tolong saya! Ucap si Adinda dengan lemah. Wajahnya penuh keringat dan air mata. Belum sempat Adi menjawab, tubuhnya tiba-tiba rubuh ke tanah, membawa serta Adinda yang sedang dalam dekapannya. Adinda menjerit ketika penjaga base camp itu menarik rambutnya, memaksanya berdiri. Ceroboh, bawa lagi ke dalam. Ikat yang benar, bentak Jackie pada Bismo yang menatap kejadian itu tidak percaya. Iya bang, jawabnya. Panggil gua mbah. Rasa sakit menyengat di belakang kepalanya. Bahkan hingga dia membuka mata, pandangannya pun masih bergoyang. Namun tangannya yang terikat di tiang kayu menghalanginya untuk memeriksa rasa nyeri itu. Suara isak tangis perempuan membuatnya memaksakan diri untuk sadar. Dengan mata memicing, dia mengedarkan pandangan. Yang pertama ia lihat adalah Adinda yang juga terikat pada tiang kayu di depannya. Rambutnya yang menutupi wajah terlihat lepek dan kusut. Dia terus mengedarkan pandangan semampu yang ia bisa. Mereka tampaknya ditempatkan di sebuah ruangan berdinding kayu. Kayu itu gelondongan berlantai tanah. Pelita kecil ditempelkan di salah satu dinding. Apinya yang bergoyang-goyang menimbulkan bayangan yang terlihat menakutkan. Tepat di bawah pelita itu duduk seorang dengan posisi menyender pada dinding di tengah kegelapan. Orang itu bereaksi
saat melihatnya siuman. "Udah sadar, Di?" ucap orang itu tenang. Adi mengenali suara itu, walau sosoknya masih samar karena cahaya yang tidak menjangkau tempatnya. "Hei, Jack, kenapa lu gak apa-apa? Udah gua periksa tadi. Gua mukul lo di tempat yang gak vital," kata si Jackie lagi. "Iya, terima kasih," jawab si Adi tidak kalah tenang. "Pasti banyak yang mau lu tanyain, tapi izinin gua cerita sebentar. Gua utang penjelasan ke lu," sambung si Jackie. Adi di situ hanya mengangguk. "Tapi ngomong-ngomong, Adinda gak apa-apa?" "Sementara ini sih gak apa-apa," Jackie menjawab sambil berdiri menghampiri Adi, menyelipkan sebatang rokok di bibirnya dan membantu menyalakannya. "Makasih ya," ucap si Adi sambil menggigit rokoknya, karena kedua tangannya terikat. Dulu, di sini ada suami istri yang hidup di pinggiran hutan. Namanya Purwo dan istrinya bernama Cempaka. Jackie mengawali ceritanya. Purwo dikenal masyarakat di sini sebagai dukun. Jackie menyelipkan sebatang rokok di bibirnya dan langsung menyalakannya. Adi masih diam sambil mendengarkan penjelasan dari si Jackie. "Mungkin elu yang orang kota merasa aneh. Kenapa orang punya profesi dukun? Kenapa? Karena cuma itu yang dia bisa. Cuma itu cara untuk Purwo mencari sesuap nasi buat istri dan anaknya yang baru lahir." Adi di situ memperhatikan wajah Jackie yang pelan-pelan berubah sendu. Tapi semakin kesini, orang-orang mulai nggak percaya dengan hal-hal klinik itu, termasuk dukun. Sadar ilmunya sudah nggak berguna, Purwo beralih profesi, coba-coba bantu tetangga yang sedang musim panen tembakau. Istrinya bahagia karena Purwo insaf. Hari-hari itu Purwo pulang ke rumah dengan senyum lebar sambil membawa rezeki halal buat anak dan istrinya. Jackie menghisap rokoknya dalam sebelum kembali meneruskan ceritanya. Lalu datanglah zaman goro-goro. Badainya terasa sampai ke lereng Sumbing. Harga bahan baku naik. Harga jual panen ambruk, kelaparan di mana-mana, dan penyakit merajalela. Speaker di musola tak pernah berhenti mengumandangkan nama-nama orang yang meninggal setiap pagi dan sore. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba berhembus isu soal dukun santet. Di situ nafas Jackie terdengar semakin berat. Masyarakat di situ mulai menghubungkan rentetan kematian demi kematian dengan dukun santet. Orang-orang mulai panik dan marah. Wajah-wajah yang tadinya akrab kini berubah curiga. Dengan semua telunjuk tiba-tiba menuding Purwo yang dulunya memang profesi sebagai dukun. Cerita dari si Jackie. Adi di situ masih diam memperhatikan si Jackie. Asap putih bergulung-gulung keluar dari mulut Jackie, dan ketika mulai berbicara, suaranya terdengar gemetar. Hari itu dia diusir dari ladang tembakau. Dia sadar, sia-sia menjelaskan pada masyarakat yang sudah kadung curiga. Jadi dia memilih pulang. Istrinya dengan sabar menenangkan suaminya yang sedang kalut. Malam itu si anak itu menangis. Kelaparan dia, sementara tak ada apapun untuk dimakan. Agar anak itu berhenti menangis, Purwo lalu memanggul si anak itu di bahunya dan mengajaknya keluar untuk mencari tumbuhan yang bisa dia makan, meninggalkan istrinya seorang diri di rumah. Setelah dirasa cukup, ayah dan anak itu pulang dengan gembira hanya demi mendapati rumahnya sedang dikepung warga. Dia dengan mata kepalanya sendiri, Purwo melihat rumahnya dibakar. Istrinya? Tanya si Adi dengan suara nyaris tidak terdengar. Jackie menggeleng pelan sambil menunduk
menghindari tatapan mata Adi. Mengerti apa yang dia maksud, membuat lutut si Adi langsung lemas. Jackie meneruskan ceritanya. Masih belum puas, warga itu mengejar Purwo yang tengah menggendong anaknya yang masih kecil, Di. Malam itu dia diburu seperti binatang. Dia kecewa dan hampir gila karena kehilangan istri dan rumahnya. Dia kembali mendalami klinik dan bersekutu dengan setan di tempat ini. Di bawah geriji puncak Sumbing, dia menawarkan kesempatan menjadi kaya pada siapapun yang mau membutuhkannya. Dengan cara mengorbankan manusia, tanya si Adi dengan pelan. Pengorbanan manusia adalah cara paling cepat dalam pesugihan, dan juga beliau sudah kehilangan empati pada kemanusiaan, jawab si Jackie dingin. Sebelum dia kembali meneruskan ceritanya. Lama-kelamaan, Di, praktik ini terendus kepada warga. Malam itu, puluhan obor mengepung rumah ini, seperti juga istrinya. Purwo meregang nyawa dalam kobaran api. Terus anaknya tadi gimana? Tanya si Adi. Setelah melihat ayahnya dipanggang hidup-hidup, anak itu dengan susah payah berhasil kabur. Dia bertahan hidup sebagai gelandangan di Temanggung, Parakan, Wonosobo, hingga di Jakarta. Dia menjadi benalu, menjadi sampah masyarakat. Bertahun-tahun kemudian anak itu kembali ke Gunung Sumbing untuk balas dendam. Di situ Adi menghela nafas. Udara tiba-tiba terasa berat. Balas dendam sama siapa, Jack? Tanya si Adi. Ya pada manusia lah, Di. Api bagai berkobar-kobar di bola mata Jackie yang berkaca-kaca. Gak usah peduli dengan coba ngumbar kata-kata ikhlas atau memaafkan. Yang membuat gua bertahan selama ini bukan harapan, tapi dendam. Dendam. Di situ Adi bingung. Suara Adi tercekat. Tidak ada lagi yang mampu dia katakan. Keheningan yang ganjil dan mencekam melayang di antara mereka. Kebekuan itu baru terpecah saat Bismo membuka pintu. Semua sudah siap, Bah, kata si Bismo. Si Jackie mengangguk. Lalu kembali dia menatap Adi. Di, tapi malam ini malam spesial, Di. Ini bukan lagi soal pesugihan. Malam ini lu bakal jadi saksi sebuah kebangkitan. Apa yang bangkit? Siapa? Adi kebingungan di situ. Orang tua gua, Mbah Purwo dan Nyi Cempaka. Dengan tangan terikat, Adi dan Adinda digiring keluar menuju pohon raksasa yang akarnya saling bertumpuk menumpuk tangga alam. Kabut tipis mengambang di tanah menutupi kaki rerumputan. Bulan berwarna pucat mengintip dari balik awan tebal yang menggantung rendah. Jackie berdiri memunggungi mereka di atas puncak akar. Sebuah obor kecil yang baru dia bakar sedikit mengusir kegelapan yang terasa mencekik. Adi di situ memperhatikan kayu dan ranting kering yang diatur menumpuk di sekeliling pohon raksasa itu. Dia punya firasat buruk melihat kayu-kayu itu ditata seperti seakan hendak membuat api unggun. Jackie dengan hikmat bersekedap di depan tumpukan kayu itu. Adi sempat mendengar suaranya yang melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa yang tak satu kata pun dia mengerti artinya. Sepertinya Jackie sedang merapal sebuah mantra. Bismo memerintahkan mereka berdua untuk duduk di tanah. Adi sempat kehilangan keseimbangan untuk berjongkok akibat tangannya yang terikat di belakang. Sementara dilihatnya Adinda menyentak tangan Bismo yang mencoba menolong. Gak usah sok baik, bentak Adinda. Oke, sorry, ucap Bismo sambil mengangkat tangan. Sementara detak jantung Adi makin berdebar saat dia mencium bau bensin yang sangat khas di antara aroma tanah basah lantai hutan. Sedikit banyak
dia bisa menebak skenario yang akan terjadi. Otaknya berputar keras, mencari cara keluar dari situasi sulit ini. Andai saja dia bisa lepas dari ikatan ini, dia masih harus melepas juga ikatan tali yang ada di tangan Adinda, dan itu butuh waktu. Belum lagi posisi Bismo yang mengawasi dari belakang. Mungkin dia bisa merobohkan Bismo dengan cepat, tapi Jackie jelas akan sulit. Tubuhnya memang pendek dan sedikit gemuk, namun kekuatannya bukan main-main. Salah perkiraan situasi bisa makin runyam, tapi diam saja juga bukan pilihan. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Angin yang berhembus pelan dari gerigi puncak Sumbing membawa serta harum bunga Kamboja sebagai pertanda. Angin yang sama juga ikut mengobarkan bara api yang disulut Jackie pada tumpukan kayu dan ranting di sekeliling pohon raksasa itu. Api dengan cepat berkobar, lidahnya menjilat ke segala arah dengan ganas. Kayu-kayu yang berubah menjadi bara bergemberatak dan meletup-letup. Bunga-bunga apinya berterbangan mengikuti arah angin. Bismo, Adinda, dan Adi memandang pohon yang terbakar itu dengan tatapan ngeri sambil meringsut mundur. Hawa panasnya serasa membakar wajah. Wajah Jackie yang melangkah pelan mendatangi mereka terlihat gelap karena membelakangi api. "Istighfar Jack, masih belum terlambat," ucap Adi pelan. "Nasihat lu yang terlambat 30 tahun. Jackie mengendus. "Jack, tolong dengerin gua sekali ini. Gak ada untungnya balas dendam, Jack. Lu pikir gua pejabat di komik? Ya, gua bakal bunuh-bunuhin orang yang dulu ngebunuh orang tua gua. Lu kebanyakan nonton film, Di. Asal lu tahu, balas dendam gua udah tercapai dari lama. Lu tahu kan, jalur pendakian ini jalur keramat, jalur suci. Lu tahu siapa yang makamnya ada di puncak?" tanya Jackie dingin. "Ki Ageng Makukuhan," jawab si Adi. "Wali, penyebar agama Islam. Setahun sekali warga sini ziarah ke makam beliau. Betul nggak? Kenapa cuma setahun sekali? Kenapa nggak tiap hari, Di?" "Karena setiap harinya mereka berbelok ke gua, ke pondok mayit," ucap si Jackie berapi-api di situ. Jackie berkata dengan sedemikian rupa, "Nggak perlu bunuh orang, Di. Cukup bunuh akidahnya. Maka rusaklah satu keluarga." "Jack, istighfar Jack, jangan seperti itu," Adi berucap pelan. Jackie tetap saja mengabaikannya. Dari belakang Adinda dan Adi, Bismo mengangkat tangannya, ragu-ragu. "Maaf, Bah, soal perjanjian kita." "Oh, pesugihan ya?" ucap Jackie tanpa ekspresi, sambil meminta Bismo mendekat. Adi memperhatikan Bismo yang melangkah maju dengan canggung. Sedangkan si Adinda menundukkan kepalanya dalam. Dia merasa jijik dengan hanya sekedar melihatnya saja. Dengan lengannya Jackie menjepit lahar Bismo yang nampak pasrah. Sambil berjalan mundur mendaki tangga akar, Jackie kembali berbicara. Malam Jumat Kliwon itu istimewa, karena di malam itu kekuatan gaib tumbuh berlipat-lipat. Kebanyakan teluh, santet, atau pesugihan diawali di malam Jumat Kliwon. Bismo yang lehernya terkunci hanya bisa pasrah mendengarkan sambil mengikuti langkah mundur Jackie mendekat ke arah api yang berkobar di belakangnya. Punggungnya mulai terasa panas, namun tak ada tanda-tanda Jackie akan berhenti. Malam satu suro lebih istimewa lagi. Di malam sakral itu, roh leluhur kita akan pulang ke rumah, dan tugas kita yang masih hidup untuk mempersiapkan sandingan untuk penyambutan. Adi dan Adinda hanya bisa membeku mendengarkan tuturan Jackie yang terus mundur semakin mendekati api. Tapi ada yang lebih baik dari kedua malam itu.
yaitu saat malam 1 Suro jatuh tepat di Jumat Kliwon. Kata Jackie sambil tersenyum misterius. Lu tahu itu kapan? Sekarang, kata si Jackie. Adi dan Adinda menjerit bersamaan saat Jackie menghembaskan tubuh Bismo ke dalam api yang berkobar. Tubuh Bismo yang jatuh ke dalam bara langsung dilahap api dengan cepat, diikuti jeritan yang memilukan. Dengan puas Jackie memandangi tubuh Bismo yang tengah menggelepar di dalam bara menyala. Bunga-bunga api berterbangan bagai kunang-kunang. Bismo! Bismo! Adinda menjerit-jerit menyaksikan Bismo meregang nyawa dengan cara yang mengerikan. Air matanya tumpah di situ Adinda. Jeritan kesakitan si Bismo kian menjadi. Kakinya menendang-nendang liar. Punggung, rambut, dan pakaian nyaris habis dilahap api. Matanya melotot dan tangannya mencakar-cakar udara. Sebuah tangan hitam dengan cakar tajam muncul dari dalam api, memeluk tubuh Bismo yang meronta-ronta, menahannya tetap di dalam bara. Lidah api memantul di bola mata Jackie yang menyaksikan itu dari jarak dekat dengan ekspresi klimaks. Terimalah persembahanku, Bapak Ibu, Jackie berbisik sendiri. Tubuh Adi membeku. Dia bagaikan tertancap di tanah, menyaksikan kejadian mengerikan itu di depan matanya. Di sebelahnya Adinda menangis meraung-raung. Jeritan Bismo berlahan melemah hingga akhirnya hilang sama sekali. Api kembali berkobar normal, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Keheningan yang ganjil menggantung di tempat itu. Lalu sesuatu terjadi. Adinda yang melihatnya pertama kali. Awalnya hanyalah bara api yang berderak dan meletup-letup. Lalu diikuti oleh lidah api yang mulai bergerak liar. Tiba-tiba, sesosok tubuh dengan kulit gosong bangkit dari bara api. Dan itu bukanlah Bismo. Mata si Adi di situ terbelalak saat melihat sosok tubuh gosong itu keluar dari bara api. Tangannya terkulai dan bungkuk dengan langkah kaku. Setiap gerakannya, walau sekecil apapun, langsung membuat daging gosong yang menempel di lengan. Wajah dan bagian tubuh lainnya berguguran ke tanah. Baunya yang mirip dengan ban terbakar membuat isi perutnya bergejolak. Refleks Adi mundur, namun keseimbangannya goyah akibat tangannya terikat yang membuatnya terguling. Dengan panik, dia memutar-mutar tubuhnya di tanah, berusaha bangkit, karena bau sangit itu semakin santer. Sementara Adinda hanya bisa mematung, menyaksikan tubuh gosong itu sudah sepenuhnya keluar dari bara api dan mendekati Jackie dengan langkah-langkah kaku. Adi yang baru saja berhasil berjongkok, sekali lagi terperanjat, melihat mayat gosong itu tanpa aba-aba menggigit leher Jackie yang langsung menghancurkan jakunya. Darah segar muncrat ke segala arah saat pembuluh darah di leher Jackie pecah. Penjaga basecamp itu tewas seketika dengan tubuh menggelepar, meninggalkan ekspresi wajah terkejut. Tubuh tanpa nyawa itu jatuh berdebam di sepanjang tangga akar dan akhirnya tergeletak di tanah dengan leher patah. Adinda hanya dapat menatap dengan mata terbelalak kejadian yang begitu cepat itu. Tubuh Jackie bergejolak kaku, tak jauh dari posisi duduknya. Untuk beberapa saat, mayat si Jackie itu berkedut-kedut untuk terakhir kalinya. Tak tahan melihat kengerian itu, Adinda mengalihkan pandangannya pada sosok yang tengah bergerak mendekat. Jeritanya langsung membahana ke segala penjuru hutan.
wajah Adinda langsung pucat pasi dan shock kala melihat tangan mayat hidup itu terlihat berlumuran darah kental yang menetes-netes. Sesuatu yang merah dan tampak basah berdenyut-denyut dalam cengkraman tangan itu. Adinda di situ semakin menjerit. Jeritanya makin menjadi saat menyadari itu adalah jantung Jackie. Dalam kekalutan, Adi melihat pisau lipat kecil tergeletak di tanah. Sekali lagi dia berguling, mencoba meraih pisau itu. Berhasil, namun tangannya yang gemetar hebat, kesulitan membuka pisau yang masih terlipat itu. Tak jauh dari berdiri di atas tangga akar, mayat hidup itu tengah memasukkan jantung Jackie ke dalam mulut dan mengunyahnya. Darah segar mengalir dari sela sesuatu yang dulu adalah bibirnya. Tali yang mengikat pergelangan tangan Adi terasa mengiris-iris nadinya, kala dia terus berusaha mencoba membuka pisau. Konsentrasinya terpecah akibat mengawasi mayat hidup itu, ditambah jeritan Adinda yang tak juga berhenti, ditambah lagi tangannya yang licin akibat keringat dingin. Tarik nafas, jangan panik. Adi mengingatkan dirinya sendiri. Dengan cara menggenggam pisau itu dengan satu tangan, dia langsung menyadari kesalahannya. Itu bukanlah pisau lipat otomatis yang biasa. Mekanismenya berbeda. Sadar, dia tidak lagi sibuk mencari tombol pembuka. Dengan ujung jari telunjuk, dia menekan bilah pisau itu yang membuatnya lepas dari penguncinya. Lalu dengan ujung jari kelingking tangan kirinya, dia menarik ujung pisau itu keluar. Cret, berhasil. Kegembiraannya tidak bertahan sedetik pun. Pisau itu meluncur lepas dari genggamannya dan hilang di antara rerumputan. Adi memekik, panik. Set, buset. Sementara mayat hidup itu baru saja menelan habis jantung Jackie dan tengah menatap Adinda dan Adi. Dan untuk sementara, cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan menceritakan cerita selanjutnya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mensupport kami dengan cara subscribe dan like. Kami doakan semoga sehat selalu, sukses selalu, dibanyakkan rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.